Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita kembali bisa belajar dari rumah ya, walaupun kondisinya masih belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat untuk menghadapi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tematik sudah masuk ke tema 4 ya, di subtema pertama, pembelajaran 1 dan 2 ya. Kita di tema keempat ini judul besarnya adalah globalisasi. Ya, nah, kemudian muatan pelajaran yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu di muatan pelajaran IPS, PKN, dan SBDP. Apa saja pokok bahasannya? Yang pertama, ada pengertian globalisasi dan pengaruhnya terhadap kerjasama antar negara. Kemudian, keragaman ekonomi di masyarakat. Dan juga tentang reklame. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang globalisasi, ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar yang memang berasal dari Indonesia asli dan ada yang berasal dari luar Indonesia ya, yang berasal dari luar negeri. Contohnya gambar pertama ini ada batik. Ini batik adalah hasil karya bangsa kita nih, ya hasil dari masyarakat Indonesia. Terus kemudian ini ada satu produk, ya satu produk yang berasal dari luar negeri. Terus kemudian ini ada gadget, handphone, Android. Terus ini ada komputer dan juga ada pesawat terbang. Nah, semua benda-benda ini adalah termasuk ke dalam globalisasi nih, ya. Selain eh, ini sudah masuk ke dalam ranah bukan lagi ranah nasional ya Indonesia, ini ada yang berasal dari luar Indonesia juga. Seperti itu. Dan selain itu, kenapa ini juga bisa disebut globalisasi? Ini ada handphone, kemudian komputer, dan juga ada pesawat terbang ya, karena salah satu ciri globalisasi juga yaitu dengan adanya kemajuan teknologi ya, teknologi, komunikasi, transportasi, seperti itu. Baik, kita akan mulai masuk ke pembahasan ya tentang globalisasi. Yang pertama, globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Artinya, jadi kita tidak melulu ada di ruang lingkup Indonesia aja gitu ya, di ruang lingkup yang kecil, tapi kita sudah masuk ke dalam proses mendunia. Kita bisa tahu apapun dari luar Indonesia ya, dari luar negeri dengan sangat cepat gitu ya, karena ini ada proses globalisasi. Kemudian yang kedua, globalisasi juga mendorong adanya kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Jadi dengan adanya globalisasi ini, kerjasama antar satu negara dengan negara lain itu akan lebih mudah, terus kemudian akan lebih efektif ya. Jadi dengan adanya globalisasi ini, jadi mendorong adanya kerjasama ya, baik satu negara dengan negara lain ya maupun satu negara dengan banyak negara. Seperti itu. Yang ketiga, globalisasi sebuah perubahan sosial akibat perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Jadi, dengan adanya globalisasi ini juga ya merubah sosial masyarakatnya karena ada perkembangan teknologi ya di berbagai bidang, salah satunya di bidang transportasi dan komunikasi. Yang dulunya kita hanya mengenal kendaraan-kendaraan tradisional ya seperti misalnya delman, sepeda gitu ya. Kemudian sepeda juga masih sepeda ontel ya, tapi sekarang berkat kemajuan teknologi berkat kemajuan teknologi di bidang transportasi ya, dengan adanya globalisasi ini, kita jadi bisa mengetahui berbagai macam kendaraan seperti pesawat terbang gitu ya, terus kemudian ada kereta cepat ya, dan transportasi yang lainnya. Kemudian juga perkembangan komunikasi ya. Dulu kita ketika ingin memberi kabar kepada saudara kita yang jauh, kita harus mengirimnya lewat surat ya, harus mengirim surat lewat kantor pos. Tapi sekarang saat ini ya di era globalisasi ini, kita bisa mengetahui kabar saudara kita
bisa langsung dengan handphone ya, dengan WhatsApp ataupun dengan yang lain-lainnya yang lebih canggih di zaman sekarang ini. Dan keempat, globalisasi juga adalah proses di mana perdagangan, informasi, dan budaya bergerak melintasi batas negara. Jadi, semua itu dari mulai perdagangan bukan hanya di Indonesia saja, di wilayah Indonesia saja, jadi bisa melintas ke luar Indonesia ya, melalui ekspor dan impor seperti itu. Informasi juga sama. Kita tidak hanya mengetahui informasi di dalam negeri saja, kita bisa mengetahui informasi dari berbagai negara dengan sangat cepat. Begitupun budaya, ya kita bisa mengetahui budaya-budaya luar negeri ya di zaman sekarang nih era globalisasi ini juga dengan sangat cepat dengan adanya teknologi internet ya seperti itu. Nah selanjutnya, nah tadi globalisasi mendorong kerjasama antar negara. Nah apa saja ini bentuk-bentuk kerjasama antar negara tersebut ya? Di sini yang pertama ada kerjasama bilateral. Itu artinya kerjasama antar dua negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Turki, Indonesia dengan Singapura ya. Jadi kerjasama antar satu negara dengan negara lain, tapi dua negara saja ya kerjasamanya. Tujuannya untuk apa? Sudah pasti ya bekerja sama untuk mengembangkan kemajuan dari berbagai bidang, bisa bidang ekonomi, pendidikan, politik ya, banyak sekali gitu kerjasamanya. Kemudian yang kedua, ada kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara-negara dalam satu wilayah atau kawasan saja. Misalnya kita Indonesia tergabung dalam satu kawasan di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Nah, kerjasama regional ini yaitu kerjasama antar negara-negara yang ada di kawasan ASEAN saja, ya. Misalnya Indonesia dengan dengan Laos, Indonesia dengan Vietnam, gitu ya, atau Indonesia dengan Singapura, Malaysia. Nah, itu kerjasamanya hanya dengan negara-negara satu wilayah. Kalau tadi yang bilateral kerjasama antar dua negara, tapi bisa dengan negara yang lain di luar kawasan ASEAN, gitu ya. Seperti tadi contohnya Indonesia dengan Turki. Ya, Turki kan bukan salah satu negara ASEAN. Tapi kalau regional, ini kerjasama regional, itu khusus kerjasama antar negara-negara yang ada di satu kawasan saja. Contohnya Indonesia ada di kawasan ASEAN, ya berarti kerjasamanya khusus dengan negara-negara di ASEAN saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antar beberapa negara, gitu ya. Misalkan kita Indonesia kerjasama dengan beberapa negara yang ada di dunia gitu ya. Nggak cuma dua negara, bukan cuma satu dengan satu negara lain, tapi satu negara bisa dengan beberapa negara. Ya kerjasama dengan banyak negara. Itu multilateral. Kemudian yang keempat ada kerjasama antar regional. Nah ini kerjasama ini jarang sekali ya, jarang sekali apa namanya ada gitu karena ini kerjasamanya antar regional, kerjasama ekonomi antara dua kelompok yang kerjasama eh, yang kerjasama tentang ekonomi regional ini gitu ya. Biasanya sih yang muncul hanya tiga ini, kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Kalau antar regional ini hanya tambahan saja gitu. Kemudian keragaman ekonomi. Nah, keragaman ekonomi. Nah, kalian ketika melihat gambar ini, ketika melihat gambar batik, apa yang terlintas di benak kalian? Gitu ya. Kota mana yang terlintas di benak kalian? Pasti ketika kita mendengar kata batik, ya, batik itu identiknya dengan kota Jogja, dengan kota Solo, gitu ya. Nah, kemudian di Jogja dan di Solo juga, di Jogja dan di Solo bukan berarti orang-orang di sana itu semuanya menjual batik gitu ya. Banyak pedagang-pedagang lain yang tidak hanya menjual batik, walaupun ya batik identik dengan kota tersebut, akan tetapi kota tersebut tidak hanya menjual batik saja, ya. Ada banyak pedagang-pedagang, apalagi ketika di Yogyakarta tuh ada namanya Malioboro ya, satu pusat perdagangan atau misalkan pusat pariwisata di sana juga yang sangat maju ya. Di situ di sepanjang jalanan Malioboro itu, di sana banyak pedagang-pedagang ya yang bukan hanya menjual tentang batik. Ya, ada pedagang berskala kecil, kaki lima gitu ya, dan ada yang sampai berskala besar. Nah, yang berskala besar ini di Jogja juga banyak ya, seperti mall, kemudian butik, seperti itu. Nah, kemudian selain pedagang, ada juga nih, selain pedagang yang tadi tentang pakaian ya, eh, bahan sandang ya, ada juga penjual makanan.
penjual-penjual makanan juga ini beragam ya. Ada yang penjual makanannya di menggunakan kaki lima gitu ya. Terus ada juga yang ditanggung mungkin jual makanannya gitu ya. Terus ada juga yang apa penjual makanan yang di toko-toko kecil maupun toko-toko besar. Nah, kemudian yang ketiga ada juga nih penjual-penjual perhiasan gitu ya. Jadi nggak hanya orang-orang yang menjual pakaian ataupun misalkan makanan, ada juga yang menjual perhiasan. Dan juga mungkin ada juga yang menjual souvenir-souvenir gitu ya, pasti apalagi di kota-kota yang tujuan wisata. Seperti itu. Nah, keragaman ekonomi di masyarakat ini ya sangat beragam tergantung dari jenis usahanya gitu ya. Tergantung dari jenis-jenis usaha di masyarakat tersebut dan dari keberagaman sosial yang ada di masyarakat itu sendiri juga gitu. Misalnya antara kota satu kita ambil contoh deh dengan kota Karawang gitu ya. Antara kota Karawang dengan kota Jogja. Karena keragaman sosialnya juga beragam ya antara masyarakat Karawang dan Jogja ini juga berbeda, akhirnya timbullah keragaman ekonomi yang membuat masyarakatnya berpikir untuk membangun wirausaha gitu ya. Contoh di Karawang ini apa nih yang menjadi potensi utamanya di Karawang? Misalnya padi. Banyak mungkin orang-orang yang juga akhirnya muncul untuk berwirausaha di bidang pertanian seperti itu ya. Nah, itu dilihat dari keberagaman sosial di masyarakatnya itu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan reklame. Nah, reklame, nah seperti kalian lihat di gambar ini ya, reklame itu adalah seperti informasi tentang periklanan akan tetapi beda dengan iklan. Tapi tujuannya sebenarnya sama untuk memberikan penawaran produk ya, baik itu berupa berupa dagangan ya, berupa barang ataupun berupa jasa seperti itu ya. Nah, di sini pengertiannya reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengkonsumsinya. Hampir sama kan? Iklan juga sama, mempromosikan barang juga atau mempromosikan jasa juga, tapi nanti akan ada bedanya. Nah, reklame berasal dari bahasa Spanyol, yakni kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang artinya seruan. Jadi, reklame itu adalah seruan yang diulang-ulang, yang berulang-ulang agar si konsumen ini bisa tahu dan bisa melekat bahwa produk ini atau jasa ini sangat berguna gitu ya dan harus dikonsumsi harus dimiliki gitu. Itu ya, jadi membujuk. Jadi makanya diulang-ulang. Selanjutnya, yang ketiga, reklame dan iklan merupakan dua hal yang berbeda. Kalau iklan pada umumnya berupa kalimat panjang ya, bisa juga dalam bentuk misalnya artikel gitu ya. Nah, sedangkan reklame hanya berupa kalimat singkat disertai gambar yang mencolok. Nah, seperti ini ya, di sini ada baliho ya, di sini reklame yang besar di pinggir jalan. Ini hanya simpel saja. Kalimat-kalimatnya simpel akan tetapi di sini ada gambar yang mencolok besar gitu ya. Ada gambar yang mencolok. Nah, ini sebutnya reklame. Itu bedanya antara iklan dan reklame gitu. Kalau misalnya iklan itu kalimatnya panjang ya. Jika reklame itu kalimatnya singkat, tapi ada gambar yang mencoloknya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian dibuka buku paketnya ya, itu ada di halaman di pembelajaran pertama dan kedua ya. Bisa kalian lihat. Nah, di situ ada di halaman 19 ya. Bisa nanti kalian dibuka. Nah, selanjutnya fungsi reklame. Apa sih fungsi reklame gitu ya? Untuk apa sih orang membuat reklame tujuannya gitu ya, fungsinya? Nah, yang pertama sudah pasti memberikan informasi kepada konsumen tentang barang atau jasa yang sedang diiklankan gitu ya, yang sedang yang sedang diiklankan oleh si sumbernya ini ya, si pembuat iklannya ini, memberikan informasi kepada konsumen pasti. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk konsumen sehingga melakukan pembelian. Dengan adanya reklame, itu tujuannya fungsinya sebenarnya untuk membujuk nih, untuk membujuk si konsumen untuk ayo dong gitu ya, beli nih barangnya atau misalkan ayo dong pakai nih jasa ini. Nah, jadi selain memberikan informasi tentang suatu produk atau jasa, itu juga bisa menjadi pembujuk ya.
untuk bisa mempengaruhi konsumen sehingga bisa melakukan pembelian. Yang ketiganya, menciptakan kesan tertentu tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi ketika si pembuat reklame ini membuat reklame yang menarik gitu ya, yang mencolok gitu ya, itu agar untuk apa tujuannya ya? Untuk menciptakan kesan tertentu tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi orang yang melihatnya bisa tertarik tentang barang atau jasa tersebut dari reklame yang dia buat itu gitu. Yang keempat, memberikan kepuasan tertentu dan sebagai alat komunikasi antara penjual dan konsumen. Nah, jadi kita tidak perlu cari tahu kemana-kemana ya, tinggal lihat di situ reklamenya. Nah, di situ sebenarnya sedang berkomunikasi nih antara si penjual dan konsumen ini. Jadi si penjual ini dia sedang menginformasikan apa. Nah, kemudian si konsumennya menangkap isi reklam itu bagaimana, tentang apa. Nah, itu juga sebagai sarana komunikasi antara penjual dan konsumen reklame itu ya. Gitu. Nah, itu saja untuk teori kali ini ya. Nanti apabila teman-teman atau adik-adik semuanya masih belum begitu memahami ya tentang teori tadi yang disampaikan ya tentang reklame maupun tentang apalagi yang tadi kita bahas ya di awal-awal ya, bisa dilihat kembali, diputar kembali videonya ya. Apabila nanti ada yang belum paham bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung bertanya ya melalui WhatsApp untuk murid-murid yang langsung berhubungan dengan Paripin ya. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari dengan Tatimbil Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.